Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Kalau kemarin itu kita cuma bahas soal desain, hari ini Oppo Reno 7 5G kembali mengungkapkan hal-hal baru yang cukup penting, yaitu fitur dan model apa aja yang akan dirilis di Indonesia. Nggak cuma satu, tapi ternyata ada 3 dari Oppo Reno 7 series yang akan hadir di Indonesia. Overall, ini menurut gue sangat menarik. Apa aja? Bersama gue Bagus, ini adalah fitur-fitur baru dan model dari Oppo Reno 7 series di Indonesia. Kali ini ada beberapa seri dari Oppo Reno 7 yang akan rilis di Indonesia. Ada Reno 7 5G yang kemarin udah kita bahas ya. Terus ada Oppo Reno 7 Z 5G dan Oppo Reno 7 aja. Saya belum dikasih informasi mengenai harga, jadi nggak ada gambaran yang jelas sebenarnya mengenai kasta dari ketiga perangkat ini. Tapi kita bisa mulai dari Oppo Reno 7 5G dulu ya, yang sempat kita pegang beberapa hari lalu. Pertama itu ada fitur yang namanya Laser Direct Imaging dan Oppo Glow. Ini sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh Oppo untuk menciptakan desain eksterior atau lebih spesifiknya di panel belakang smartphone-nya. Nah, Laser Direct Imaging atau LDI ini sebenarnya adalah teknik yang digunakan dalam proses manufaktur. Tapi, untuk kali pertamanya ini dipraktekkan ke panel belakang sebuah smartphone. Jadi, Oppo tuh seperti memperlakukan panel belakang ini kayak apa ya? Kayak kanvas gitu, yang bisa di-print berbagai macam pola, tapi nggak cuma sekedar pola, ukurannya itu kecil-kecil gitu, sekitar 20 makron, yang detailnya bisa kalian lihat di sini. Lalu Oppo juga menggunakan Oppo Glow, yaitu lapisan anti-glare yang memberikan efek warna yang lebih berkilau dan gradasi yang lebih kaya. Terus juga dia lebih kuat ya, atau lebih tahan terhadap goresan. Tapi pengalaman overall secara keseluruhan ya, pas kita pegang itu rasanya tuh halus, tapi masih ngasih grip yang oke. Untuk yang versi warna Star Trails Blue atau warna biru, perangkat ini punya tampilan yang lebih lebih berani karena dia berkilau gitu, gradasinya juga kaya. Meskipun yang Starry Black atau yang warna hitam itu masih menarik dengan warna hitam yang kalau dilihat dari beberapa sudut itu kayak ada gradasi lebih ke biru-biru gitu. Kayak warna bener kayak sesuai namanya sih, kayak Starry Black itu kayak di malam hari gitu lah. Nah, tapi yang terpenting keduanya itu meninggalkan bekas sidik jari yang sangat minimal. Sedangkan Super VOOC 65 watt itu udah kita lihat juga ya dalam beberapa, mungkin setahun 2 tahun belakangan ini. Dan itu memang kenceng banget sih buat isi daya selama pakai charger dan kabel yang mendukung. Menurut klaimnya untuk isi daya 100% itu cuma butuh waktu 31 menit. Kalau nggak salah ya, sayangnya nggak disebutkan starting point dan seperti apa kondisinya, apakah dalam kondisi mati atau ruangan ber-AC gitu ya. Tapi dari pengalaman waktu... Oke, sebenarnya gue pengen cerita pengisian daya Super VOOC di Reno 5 5G, tapi gue salah nyebut di videonya, jadi gue jelasin di sini aja ya. Jadi Reno 5 5G dengan baterai 300 mAh dan pengisian daya 65 watt itu bisa mengisi 10-100% hanya dalam waktu 39 menit waktu saya coba. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kalau si Reno 7 5G ini akan seberapa cepat, kita tunggu aja sampai dapat unit testnya. Nggak cuma satu, akan ada 2 lagi perangkat Oppo Reno 7 series yang akan hadir di Indonesia. Salah satunya adalah Oppo Reno 7 Z 5G. Sayangnya, belum ada informasi posisi perangkat ini di antara perangkat Reno 7 lainnya ya. Meskipun feeling saya bilang ini akan jadi yang paling tinggi kastanya, namun yang pasti HP ini akan menggunakan desain klasik retro atau frame yang rata seperti Reno 7 5G versi luar negeri. Kabar baiknya nih buat yang katanya suka desain kotak, meskipun nggak tahu akan beli atau kagak ya. Highlight utama dari Reno 7 5G ini adalah chipset yang dipakai, yaitu Snapdragon 69 5G. Ini adalah chipset 5G kelas menengah Snapdragon seri 600 yang sudah support 5G di Indonesia, dan ini sepertinya pertama kali akan hadir di Indonesia di Oppo Reno 7 Z 5G ini. Chipset ini sebelumnya udah dipakai di beberapa perangkat yang hadir secara global atau di Tiongkok ya. Saya sendiri sebenarnya juga mempertanyakan kenapa Reno series kali ini menggunakan Snapdragon seri 600 ketimbang seri 700. Tapi menurut beberapa hasil benchmark, Snapdragon 695 ini lebih unggul performanya kalau kita bandingkan sama chipset yang dipakai Reno 6 4G, yaitu Snapdragon 720G. Perbedaannya sekitar 16%, tapi ini bukan perbandingan Reno 7 Z 5G dengan Reno 6 4G ya. Referensi perangkat yang gue ambil itu berbeda banget, dan ini sekedar buat insight aja. Gue sih punya ekspektasi kalau Reno 7 Z 5G ini bisa kasih performa yang kurang lebih mirip seperti Reno 6 5G. Untuk hasil yang lebih akurat, ini tunggu aja di tanggal 24
Februari. Lalu highlight kedua dari perangkat Reno 7 Z5G ini adalah hadirnya Orbit Light. Jadi nanti di lingkaran kamera di belakangnya itu tuh akan ada lampu LED yang menyala sebagai notifikasi dan ketika sedang kalian mengisi daya. Ini berbeda dari yang waktu saya lihat di Oppo Reno 7 Pro 5G LOL Edition ya. Karena kalau di Reno 7 Pro itu lampunya dia berbentuk kotak mengikuti HAM-nya. Nah, kalau Reno 7 Z 5G ini bentuknya bulat persis di belakang HAM kamera yang bulat-bulat kayak boba itu loh. Sejauh ini yang dibocorkan secara resmi memang baru chipset dan kosmetiknya aja ya. Soal warna sepertinya nggak tahu, kayak mungkin akan sama kayak yang lainnya. Selanjutnya, perangkat yang ketiga itu adalah Oppo Reno 7 aja. Reno 7 aja gitu. Ya, nggak ada embel-embel 5G-nya, jadi ya tahu sendirilah ya apa artinya. Sayangnya memang belum ada informasi soal chipset apa yang akan dipakai, tapi HP ini akan menggunakan desain retro atau klasik yang frame sampingnya mendatar sesuai keinginan sejumlah netizen. Lalu ada juga sensor Sony IMX709 yang akan memberikan improvement dalam penangkapan kamera selfie, terutama fitur potret buat memberikan efek bokeh atau kedalaman yang lebih menarik. Lalu yang terakhir, ini yang paling menarik, Oppo akan menurunkan fitur micro lens dari Find X3 Pro ke Reno 7. Cuman bedanya, kalau Find X3 Pro kan dia pembesaran bisa sampai 60 kali ya. Nah, kalau Reno 7 ini hanya 30%. Pertanyaannya, apa fungsi dari micro lens ini? Itu tentu saja untuk mengambil gambar yang kayak begini. Jadi bisa buat gambar yang sangat detail ya, kayak mikroskop gitulah. Saya sendiri sih penasaran ya dengan perangkat ini. Nanti kita coba ya kalau udah dapat unit testnya. Yang pasti segala detail dari entah Reno 7 ini atau dua perangkat yang lain itu baru akan dibuka di tanggal 24 Februari ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune di Next Trend. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Next Trend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nexttrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat kalian nanti gak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya mengenai Oppo Reno 7 series. Buat kalian masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Next Trend berikutnya.